Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sama-sama bisa hadir di majlis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bersama-sama kita menyimak nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dari Rasulnya. Tentu jamaah sekalian, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari ini masih banyak kekurangannya, masih banyak ketidaksempurnaannya. Ini saya sampaikan demikian karena saya ini baru saja kedatangan tamu sore ini. Dibilang tamu ya tamu, dibilang bukan tamu ya bukan tamu. Karena yang menjadi tamu ini adalah dulu santri-santri saya waktu di Al-Mu'min, sekolah di Al-Mu'min. Waktu itu saya jadi wali kelasnya. Akan tetapi usianya bodoh. Jadi saya jadi wali kelasnya tapi usianya sama. Hanya saya masuk lebih dulu, saya masuk sekolah di Al-Mu'min itu lulusan SMP. Kalau santri-santri itu masuk sekolahnya lulusan SMA. Jadi SMP-nya relatif sama kan usianya. Yang saya membuat kaget dan sangat senang serta haru ini karena yang dulunya waktu nyantri itu masih culun-culun gitu, masih baca Quran aja kesusahan gitu. Nah kok sudah lama tidak ketemu itu, tadi ketemu itu kok masing-masing mampu, mayoritas mampu menjelaskan suku kata yang ada di dalam Al-Quran itu dengan begitu jelasnya, dengan begitu kuat literaturnya. Akhirnya saya itu merasa tertinggal jauh. Pengetahuan saya itu tertinggal jauh dengan santri-santri saya sendiri. Jadi teman-teman kita ini tentu bergelut di bidang masing-masing. Akan tetapi masing-masingnya itu baik-baik semua itu, ya, baik-baik semua. Dan salah satunya adalah tadi menjelaskan kepada saya
ada satu buku tafsir, yang buku tafsir ini dikarang oleh para ulama zaman dulu banget. Ini menjelaskan tentang mufrodat atau suku kata yang ada dalam Al-Quran, yang suku kata itu masuk dalam kategori suku kata yang urgent, yang penting banget. Nah, salah satu di antaranya adalah di dalam ayat Al-Quran itu ada yang menyebutkan fakta biru ya ulil absor, atau fakta biru ya ulil albab, misalnya semacam itu. Apa artinya fakta biru? Apa artinya ulil absor? Apa artinya ulil albab? Itu dijelaskan sangat detail sekali. Jadi saya merasa kecil di hadapan santri saya. Begitu. Maka saya sampaikan, kalau penjelasan-penjelasan saya masih jauh dari kesempurnaan, betul-betul saya mohon maaf. Mudah-mudahan tetap sampai kepada target apa yang disebut di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul. Begitu jamaah sekalian. Tentu kita sampaikan sholawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, saya agak lupa. Seingat saya, pekan yang lalu itu saya memberikan PR ya. Enggak loh. Oh enggak ya. Berarti selamat ya. Tidak ada PR ya. Ya. Baik, kita akan sama-sama lanjutkan di malam hari ini. Kemarin kita sudah memahami salah satu di antara ornamen penting, ornamen urgen di dalam kehidupan kita bersama ini adalah berkata-kata. Ya, tidak ada di antara kita kecuali pasti berusaha untuk berkata-kata. Bahkan yang tidak bisa bicara pun berusaha untuk pakai bahasa isyarat supaya bisa berkata-kata. Nah, yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kana kalamuhu faslan yafhamuhu kullu man yasma'u. Ini sudah kita sama-sama pelajari di pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita lanjutkan kembali di hadis nomor 698 seingat saya. Ada yang masih ingat betul sampai di situ atau sesudahnya? Saya agak lupa. 698 sudah belum? Mas Wan, sudah belum? Oh, sudah saya jelaskan belum ya? Lali ya? Gak apa-apa. Belum ya? 698. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada istansitin nas thumma qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Muttafaqun alaih. Ya, kita simak terjemahnya. Dari bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada pada waktu haji wada, mintalah orang-orang berhentikan. Setelah itu beliau bersabda, sepeninggalku kelak kalian jangan sampai kembali menjadi
Ya, eh, jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji itu seumur hidup hanya sekali saja. Jadi haji yang pertama dan yang terakhir. Di salah satu khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perhatian para sahabat melalui minta dibantu sahabat yang lain supaya yang lain mengatur supaya jamaahnya itu diam memperhatikan. Ini menjadi bagian dari pembelajaran kita bersama bahwa untuk di sini ini kita ini sama-sama menjalankan ujian. Kehadiran saya di sini ujian buat panjenengan sekalian. Kehadiran panjenengan sekalian ujian buat saya. Jadi sama-sama mengerjakan ujian. Ujian saya adalah saya harus berbicara di sini. Ujian panjenengan, jenengan harus lenggah anteng di situ. Bisa nggak dibalik? Saya yang diam, jenengan yang bicara. Kan jadi tidak berjalan pengajian ini. Nah, maka Rasulullah SAW meminta para sahabat itu untuk diam memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, karenanya saya sendiri kalau mendengarkan taklim, siapapun pembicaranya, saya berusaha untuk diam dan memperhatikan. Bila perlu, sangu permen ben ora ngantuk, supaya tetap perhatian. Di sisi yang lain, si pembicara tersebut juga harus berusaha berbicaranya itu bernilai, berbicaranya itu berbobot, berbicaranya itu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Jadi dua-duanya sebetulnya sedang menjalankan ujian. Nah, jamaah yarhamukumullah, salah satu di antara sebab kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta diperhatikan banget sampai disuruh diam betul gitu. Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nasihat yang sangat menggetarkan, yaitu la tarji'u ba'di kuffar. Kalian jangan sampai sepeninggalku nanti melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Perbuatan kufur itu kan banyak banget. Salah satu di antaranya di sini disebutkan perbuatan kufur itu adalah yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian saling membunuh. Ini merupakan fitnah yang sangat besar. Maka jamaah sekalian, saya mengajak kepada saya pribadi, kepada panjenengan sekalian, di dalam kita menyelesaikan masalah, di dalam kita menyelesaikan satu silang pendapat, di dalam kita menyelesaikan suatu saat kalau kita terjadi persengketaan, kesalahpahaman, ini jangan mencari kepuasan dengan menyakiti saudara kita. Jangan mencari kepuasan, jangan mencari marem. Aku wis marem nek wis ngantemi. Ya. Ada nggak di tengah kita begitu? Jadi seolah-olah setiap perselisihan itu
nek ngantemi itu puas. Kalau misalnya tidak ngantemi, itu minimal nyeneni. Jadi nek wis nyeneni itu marem. Nek urung nyeneni urung marem. Apalagi mohon maaf sampai nuding-nuding. Ada nggak yang nudingnya pakai begini? Ini salah satu di antara fitnah di tengah kita bersama yang kemudian kita berusaha untuk bisa menghindarinya, ya, untuk bisa menghindarinya. Nah, jamaah yarhamukumullah, ternyata di dalam hadis ini kemudian memang terjadi betul. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kemudian terjadilah saling membunuh sesama Muslim. Biasa dikenal dengan perang Jamal, biasa dikenal dengan perang Siffin, biasa dikenal dengan perang saudara. Yang muncul di permukaan adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yarhamukumullah, jenengan pernah dengar nggak sejarah menyebutkan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha berperang? Pernah dengar? Pernah dengar belum Pak Yato? Pernah di sini. Ya, ini merupakan fitnah yang sangat besar sekali. Saya pribadi juga dikasih cerita tentang perangnya Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib itu dulu itu ya orang mudeng-mudeng, nggak paham-paham. Lah kok bisa perang sampai yang terbunuh itu banyak banget. Berarti kan yang membunuh itu orang Muslim, yang terbunuh juga orang Muslim. Sementara para sahabat Nabi juga masih banyak di situ. Begitu jemaah sekalian. Nah ini kalau saya sampaikan tentunya menjadi sebuah cerita. Tapi saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian untuk membaca literatur saja. Ya. Kalau di literatur, di tulisan di apa namanya ini, literatur buku yang ada di HP itu, yang pernah saya baca, saya carikan, nanti saya sampaikan judulnya saja, nanti jenengan bisa baca. Yang bahasa Indonesia. Judulnya adalah provokator
terjadinya perang Jamal serta bersihnya bersihnya hati para sahabat. Punya saya tidak bisa saya buka, belum bisa saya buka. Internetnya tidak lancar. Provokator perang Jamal dan kebersihan hati para sahabat. Nah, provokator terjadinya perang Jamal serta bukti bersihnya hati para sahabat. Nah, ini situsnya adalah situs judulnya itu Sabiluna. Situsnya Sabiluna, kemudian di bawah tulisan Sabiluna itu adalah Manhaj Salaf Jalan Kami. Manhaj Salaf Jalan Kami. Jadi kalau teman-teman misalnya di antara kita ada yang berpemahaman seperti macam salafi, maka sebetulnya kita semuanya itu juga salafi semua, karena kita mengikutnya kepada ulama salaf. Yang bawa HP, Pak Agung ketemu? Ya, jadi itu Sabiluna, provokator terjadinya perang Jamal serta bukti bersihnya hati para sahabat. Ya. Itu terbagi menjadi beberapa poin. Kalau kita baca panjang banget, saya singkatkan saja, jamaah rahimakumullah. Nanti bisa dibaca sendiri ya, supaya tidak terjadi salah paham. Kalau pakai taklimnya pakai proyektor, bisa saya singkatkan itu, ditulis kemudian saya singkatkan, ini kejadian pertama begini, kejadian kedua begini, kejadian ketiga begini, bisa disimak bersama-sama. Tapi ini kan nggak mungkin saya tulis. Pak Pur ketemu, Pak Pur ketemu enggak? Judulnya provokator. Pertama, proses tuntutan kisos atas terbunuhnya Utsman. Radhiyallahu anhu. Ini nggak ketemu-ketemu. Pembunuhnya Utsman itu nggak ketemu-ketemu. Karena pembunuhnya itu rombongan. Jadi sulit untuk diketemukan. Dan memang itu sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, kemudian proses pembaiatan Ali sebagai khalifah. Ini terjadi perbedaan. Ali radhiyallahu anhu ini tidak mau dibaiat karena menurut Ali adalah saya tidak mau dibaiat kalau
urusan Utsman ini belum selesai. Urusan Utsman ini belum selesai. Tapi kemudian akhirnya Ali itu dibaiat. Nah, ketika Ali dibaiat, jamaah yarhamukumullah, Ali radhiyallahu anhu itu bukan syukuran. Jadi menjadi presiden itu bukan syukur, tapi nangis. Menyesali pembaiatan itu, malu kepada Utsman bin Affan, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pembaiatan itu terjadi dalam situasi yang kemelut, pembunuhnya Utsman belum ketemu, belum bisa menjalankan qisas, sementara yang pihak para sahabat terus menuntut untuk mengurus qisas itu terlebih dahulu. Jadi pembaiatan Ali itu menjadi permasalahan yang sangat besar. Tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat. Ya, ini namanya sejarah tapi disingkatkan. Jangan bisa memahami. Kemudian yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, karena mendengar kabar Ali belum mampu memproses qisas Utsman bin Affan, maka Aisyah radhiyallahu anhu diiringi dengan Zubair bin Awam kalau tidak salah. Ini kemudian mencari pembunuh Utsman untuk dijalankan qisas. Dan ini menggunakan pasukan yang cukup banyak. Saya lupa jumlahnya, apakah 3.000 atau 30.000 saya lupa. Tapi angkanya 3, saya lupa. Nah, kemudian sampai di lokasi di Kufah namanya, di Kufah. Di situ itu Aisyah radhiyallahu anha itu melihat banyak anjing menggonggong. Banyak anjing menggonggong. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha ini tidak mau melanjutkan perjalanan untuk mencari pembunuh Utsman di Kufah itu. Karena ini kok banyak anjing menggonggong. Ini bagaimana ini? Saya mau pulang saja. Saya tidak mau terus melanjutkan perjalanan. Dibujuk oleh siapa namanya? Saya mohon maaf lupa itu. Jangan pulang. Keberadaan panjenengan itu menjadi penyejuk hati kami. Karena engkau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tetap terus melanjutkan perjalanan. Singkatnya, akhirnya ini kemudian tetap dalam proses pencarian ke Kufah. Kemudian Ali radhiyallahu anha ini membawa pasukan untuk antisipasi supaya proses pencarian pembunuh Utsman ini tidak terjadi keributan. Ya, saya ulangi, Ali radhiyallahu anha membawa pasukan untuk mengantisipasi kalau pencarian pembunuh Utsman ini terjadi keributan. Nanti bisa membantu Aisyah radhiyallahu anha dalam pencarian pembunuh Ali itu. Nah, sebetulnya pembunuh Ali itu pembunuh Utsman itu siapa? Pembunuh Utsman itu adalah orang-orang Khawarij namanya.
Khawarij itu adalah orang-orang yang menginginkan kaum muslimin itu tidak mempunyai kekuatan. Kemudian orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya. Memperkaya apa namanya? Memperkaya kekayaan. Nah, singkatnya begitu. Nah, akhirnya ini pasukan Ali ini datang menyatu dengan ini, akan tetapi bukan menyatu bersatu gitu, hanya antisipasi. Kalau bahasa kitanya begini, apa nih bahasa istilah Jawa Tengah itu gini, nek cedak didoi, nek adoh dicedai, apa namanya itu? Apa namanya Pak? Iya, ngawas-ngawasi ya. Jadi kalau jauh kita mendekat, kemudian kalau sudah mendekat kita jauh lagi. Tetap tetap memantau ya, memantau supaya nanti kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita bisa membantu. Begitu. Nah, jamaah sekalian, ketika masing-masing pasukan itu istirahat, maka para khawarij, para munafik, ya, namanya munafik. Munafik itu kan bajunya muslim kan, ya. Bajunya muslim. Para munafik ini mengadakan rapat secara diam-diam. Mereka tidak ridho kalau pasukan Aisyah dengan pasukan Ali ini menjadi satu. Kalau mereka menjadi satu, kita pasti ketahuan. Gitu. Ya. Pasti kita ini ketahuan siapa di antara kita yang berbuat membunuh Utsman dan kemudian siapa sebetulnya kelompok kita. Ya. Jamaah sekalian, bisa difahami sampai di sini? Nah, karena apa namanya? Supaya antara Aisyah dengan Ali ini tidak bersatu, maka dibuat keributan. Ya, dibuat keributan. Nah, orang-orang Khawarij ini, jamaah yarhamukumullah, ini pasukan Ali, ini pasukan Aisyah, di waktu malam sebelum subuh, ya. Jadi pagi tapi sebelum subuh, dalam suasana gelap. Jangan bisa bayangkan waktu itu kan tidak ada listrik ya. Jadi penerangan itu sangat terbatas sekali. Nah, orang Khawarij ini masuk ke campnya Ali, masuk ke campnya Aisyah. Orang Khawarij ini membunuh tentara dari Ali radhiyallahu anhu, juga membunuh pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Sesudah membunuh, yang ini lari ke sini, yang ini lari ke sini. Bisa dipahami ya? Nah, maka pasukan Ali kemudian kan terus terjadi keributan. Ada yang membunuh, ada peristiwa pembunuhan. Yang Aisyah juga demikian. Terdengarlah kabar dari Khawarij itu bahwa di pihak Ali kemudian mengatakan pasukan Aisyah yang membuat keributan, yang membuat keributan. Di pasukan Aisyah, orang-orang Khawarij bilang tentara Ali yang membuat keributan ini. Jangan bisa bayangkan apa yang terjadi.
Akhirnya dua pasukan itu bertempur dalam kegelapan. Nggak ngerti sopo-sopo ini, nggak ngerti. Pokoknya nek sing ngerono lawan kabeh. Itu yang terjadi. Terjadilah yang namanya pertempuran Jamal, perang Jamal itu. Jamaah yarhamukumullah. Banyak para kalangan sahabat yang termasuk sahabat-sahabat senior, di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu. Itu mengatakan, tahan dulu, jangan menyerbu, jangan menyerang, tahan. Tapi apa daya suara Ali? Tidak bisa didengar oleh siapapun yang ada di situ, dan kemudian kita mungkin bisa menahan, akan tetapi kalau serangan itu terus jalan, itu kita mau bertahan bagaimana? Ali radhiyallahu anhu semakin menangis, semakin sedih tak karuan. Nah, kemudian sebagian besar para sahabat radhiyallahu anhu, termasuk diantaranya pembesar pasukan Aisyah radhiyallahu anha, ini kemudian kami memisahkan diri dari dua golongan itu. Mundur, mencari lokasi yang tidak ada pertempuran. Akan tetapi para sahabat yang besar-besar itu, kibarus sahabat itu kemudian tetap dibuntuti oleh Khawarij. Kemudian dibunuh dari belakang. Dan Melayu kan? Melayunya bukan Melayu melarikan diri, tapi supaya tidak masuk di dalam kancah pertempuran itu. Bisa dipahami? Tapi kemudian dibunuh dari belakang. Ditembak itu akhirnya dipanah dari belakang. Akhirnya meninggal juga. Nah, jamaah yarhamukumullah, begitulah terjadinya perang Jamal itu, dan kemudian sesudah selesai, Ali radhiyallahu anhu tidak henti-hentinya, hentikan terus saja sampai kemudian selesai. Tinggal sedikit sekali pasukan dari masing-masing jamaah sekalian, kemudian Khawarijnya pergi. Jadi sesudah berhasil mengadu tadi, kemudian mereka itu pergi semuanya, meninggalkan lokasi peperangan itu. Itulah yang disebut bahwa Khawarijnya atau munafik saat itu menjadi provokator terjadinya perang Jamal. Nah, sesudah selesai jamaah kalian, kemudian Ali radhiyallahu anhu berpidato. Kumpulkan semua senjata, kumpulkan semua barang, dan kemudian semuanya silahkan koreksi, silahkan periksa siapa yang memiliki barang tersebut, kemudian dibawa lagi kembali supaya menjadi miliknya kembali. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, Ali radhiyallahu anhu ini kemudian mengantar Aisyah radhiyallahu anha ke Mekah Mukarramah untuk kemudian kembali ke rumahnya dalam kondisi aman, dijamin aman, dan kemudian antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha sama-sama memberikan nasihat kepada pasukan yang masih tersisa dengan mengatakan bahwa kami terjadinya pertempuran ini adalah sama sekali bukan kehendak kami. Kami sama-sama tidak mempunyai kehendak untuk bertempur, kami sama-sama tidak ingin satu dengan yang lainnya saling membunuh, kami membersihkan diri dari hal ini. Jadi tidak ada saran dari Ali, tidak ada saran dari Aisyah untuk bertempur, bisa pahami ya? Nah, adapun kemudian sekarang terjadi pertempuran adalah disebabkan karena kekacauan yang sedemikian rupa diprovokatori oleh orang-orang yang sebetulnya kita akan cari bersama, yaitu pembunuh Utsman itu siapa. Kesalahpahaman kami adalah hanya kesalahpahaman sebagaimana kesalahpahaman antara besan dan menantu, atau sama-sama besan, kata Ali radhiyallahu anhu dan kata Aisyah radhiyallahu anha.
Sehingga Ali dan Aisyah kemudian berdamai, dalam artian berdamai bukan tadinya perang, tapi kemudian bersatu kembali dan kemudian berbenah dalam kondisi yang sangat sedih luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, begitulah singkat cerita dari terjadinya perang Jamal, sebabnya dan sampai pada akhirnya. Saya berharap jamaah sekalian, kalau panjenengan sekalian suatu saat kemudian dikasih kabar, dikasih cerita, dikasih fitnah bahwa para sahabat dulu pernah terjadi perang saudara, ini jangan dibilang perang saudara. Supaya kita tetap bersih prasangka kita kepada sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajmain. Demikian jamaah sekalian, kisah singkat dari penjelasan hadis ini, yaitu jangan kalian saling membunuh satu dengan yang lain di antara kalian sepeninggalku nanti. Lah, burung suwe sudah terjadi. Tapi kejadiannya seperti itu. Nah, jamaah yarhamukumullah, tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga terjadi di kalangan kita bersama. Ya. Masjid Al-Ikhlas dipanas-panasi, ya. Kemudian golongan masjid yang lainnya dipanas-panasi. Akhirnya gelut. Itu tidak menutup kemungkinan kita juga begitu. Nah, provokatornya adalah orang-orang tertentu. Biasanya provokatornya itu adalah orang-orang yang mencari keduniawian. Ya, khawarij. Orang-orang yang mencari posisi di sebuah negeri, kemudian bisa mengambil manfaat kekayaan dari jabatan-jabatan yang ada di dalam kepemerintahannya tersebut. Jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama untuk berhati-hati bersikap ketika terjadi kesalahpahaman di tengah kita bersama, baik yang mengenai tentang organisasi tertentu dengan organisasi yang lain. Kita berusaha untuk terus mencari titik temu sehingga kita tidak terpecah belah satu dengan yang lain. Jamaah yarhamukumullah, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian secara singkat hadis ini sudah saya jelaskan, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada yang mau disampaikan dulu, kita persilakan. Kalau yang misalnya berhadapan sama hadisnya memang ada. Hadisnya sahih di Riyadhus Shalihin di jilid awal itu menyebutkan al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Itu berarti dua-duanya mengacungkan pedang. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau al-qatil yang membunuh, okelah kalau masuk neraka. Masa yang terbunuh juga masuk neraka? Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban, yaitu, loh, yang terbunuh itu kan hanya keduluan. Sebetulnya kan dia juga ingin membunuh kan? Nah, jadi di dalam hadis tersebut adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kalau terjadi kesalahpahaman yang terjadi antara sesama muslim, sesama mukmin, itu supaya dihindarkan dengan membawa senjata tajam. Sehingga tidak terarah kepada pembunuhan. Jadi hadis itu betul. Akan tetapi kembali
kembali kepada kejadian perang Jamal tadi, kan? Ini Ali radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah para sahabat-sahabat kami yang berbuat di luar ijtihad yang mereka miliki. Ini kemudian disimpulkan oleh para ahli hadis bahwa orang-orang yang terbunuh saat itu dan orang-orang yang membunuh dalam kondisi gelap atau kondisi tidak tahu ini adalah termasuk hum al-mujtahidun. Mereka semuanya baik dari Ali maupun dari Aisyah adalah orang-orang mujtahidun, orang-orang yang mujtahid, orang-orang yang menjalani ijtihad. Ya. Mereka berhak untuk berbuat ijtihad. Nah, orang yang mujtahid itu apabila ijtihadnya salah, ya, ijtihadnya salah, maka mendapatkan pahala 1. Kalau ijtihadnya benar, maka mendapatkan pahala 2. Ya. Tapi jamaah sekalian jangan sok jadi mujtahid. Ya. Sebentar-sebentar hanya perbedaan dikit, oh, ini kan ijtihad kami. Oh, keren banget. Bukan. Mujtahid itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Di antaranya hafal Quran. Di antaranya adalah mengerti susunan bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah mengerti tafsir Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, saya tidak ingat tapi harus hafal sekian hadis, sekiannya saya lupa. Baru disebut mujtahid. Jadi jamaah sekalian, contohnya mujtahid adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mujtahid. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i berpendapat, kemudian pendapatnya salah, Imam Syafi'i dapat pahala 1. Kita jangan ngikuti salahnya. Kalau kita ngikuti salahnya nggak dapat pahala, dapat dosa. Karena ijtihadnya salah. Tapi kalau mujtahidnya dapat pahala 1. Ini yang sering tidak difahami oleh kita bersama. Wah, aku pokoknya Syafi'i, ini orang Syafi'i, orang. Nah, itu keliru sikap seperti itu. Syafi'i oke, tapi kalau Syafi'i salah, itu jangan kita ikut. Nah, jadi sahabat yang Ali mustahidun, sahabat yang Aisyah mustahidun semua. Nah, ya. Kesimpulannya bagaimana? Insya Allah, wallahu a'lam bishawab, literatur yang saya baca, dua-duanya ahlul jannah. Baik yang terbunuh maupun yang membunuh. Ahlul jannah semua. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian kita termasuk yang tidak termakan fitnah dengan kisah itu. Gitu ya. Nanti jamaah sekalian, kita akhiri sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.